Halo semuanya, perkenalkan nama gua Jojon. Dan gua Joni. Oke, selamat datang di channel Sakadayak Review. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shortcut tahun 2020. Film ini menceritakan sekelompok remaja Gen Z yang sedang healing. Namun tetapi mereka mengalami kejadian yang tidak terduga saat melewati daerah yang sepi dan terbengkalai. Daripada kalian penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang anak kecil berjaket kuning yang sedang berlari ketakutan seperti dikejar sesuatu. Dan film pun baru saja dimulai. Scene beralih memperlihatkan bis merah yang sedang apruk-aprukan menuju suatu tempat. Di dalam bis kita diperkenalkan dengan cowok gendut dan cewek yang berkacamata bernama Queenie. Could lend them to you. No. Welder glasses are for solar eclipse. Dan bapak supir yang bernama Joseph. Lunar eclipses, and they're not that great anyway because of the double refraction. The double what? Ketika Joseph memutar radio, terdengar berita bahwa malam ini akan terjadi gerhana bulan yang biasa terjadi 20 tahun sekali. Tonight, we encourage you all to lift your heads to the sky and take in this spectacular. Di pertengahan jalan, mereka dihalangi oleh pohon petai. Namun saat di pertengahan perjalanan, mereka pun dihalangi dengan pohon pete yang sudah ambruk. Lalu Joseph pun memutuskan untuk mengambil arah lain. Singkat cerita, saat di pertengahan perjalanan, mereka pun kembali dihalangi dengan sebuah bangkai bagong yang sudah tergeletak. Namun Joseph yang sudah memiliki jiwa yang baik hati dan tidak sombong, Joseph pun tidak sanggup untuk menggeleng bangkai bagong tersebut. Dan Joseph pun memutuskan untuk menggusur bagong ke ruyuk. Namun tetapi, di saat Joseph sudah meletakkan bangkai bagong, Joseph pun dikagetkan dengan suara kecerikan bedil FF. And then Chris, he's checked. Di tengah obrolan, sontak mereka pun kaget melihat Joseph sudah ditodong dengan pistol FF oleh begal yang jabrik. Sit down. Dan ternyata, semua kejanggalan yang terjadi di perjalanan adalah rencana si jabrik gembel ini untuk membegal bus merah ini. Sit down. Dan si begal pun menyuruh Joseph untuk melanjutkan perjalanan. Talking from now on. Got that, kids? Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat itu juga, si begal menyuruh semua orang untuk membuang handphonenya keluar jendela. Throw your fucking phones out the windows. Dan si begal pun menyuruh semua orang untuk diam dan menikmati perjalanan. Singkat cerita, mereka pun memasuki terowongan. Dan lagi-lagi, keapesan pun mulai datang. Si bus merah yang tadinya baik-baik, sekarang mogok nggak jogrog.
Namun parahnya lagi, si begal pun menyuruh si Joseph untuk memperbaiki mobilnya sampai dengan menyandra si cantik Queenie. Want me to lose my patience, do you? No, please don't hurt me. Dikarenakan Joseph tidak ingin anak-anaknya terluka, Joseph pun terpaksa untuk turun dan memperbaiki mobilnya. And that goes for you lot too. Sedangkan anak-anak di dalam mobil menyusun rencana untuk mengalahkan si Pedro begal yang jabrik. Yeah, I agree, but how? No, don't try and be. Namun Joseph yang tidak berpengalaman dalam mekanik, Joseph pun menyerah untuk memperbaiki mobilnya. Must be the engine. Namun tiba-tiba listrik pun modar. Di saat genting-gentingnya mereka mendengar suara di kegelapan. Dan Joseph pun heran melihat sosok hitam yang ngejedok di tengah jalan. I'll stay here with them. Dan si begal cupu malah menyuruh Joseph untuk memeriksanya. Anjay sekali, si Joseph dikagetkan dengan sosok hitam yang berdiri. Namun sayangnya, si Joseph berhasil dicupang oleh sosok tak dikenal itu. Di saat si jabrik ingin tancap gas, baru sadar bahwa kuncinya dibawa oleh Joseph. Si begal jabrik pun menyuruh si gendut untuk mengambil kuncinya. Go get the keys off that bastard. Namun pada saat itu, si Oli pun turun untuk memberanikan diri mengambil kuncinya. Di saat Oli sedang meraba-raba kantong sempak Joseph untuk mengambil kuncinya, Oli pun dikagetkan dengan kondisi leher Joseph yang sudah amburadul. Di saat Olive sudah berhasil mengambil kuncinya, Olive pun ngabret-ngabretnya masuk ke dalam bis dan menceritakan keadaan Joseph yang sudah husnul khotimah dicipok oleh sosok misterius tersebut. Di saat si jabrik menyuruh Reggie untuk mengendarai mobilnya, namun mobil tersebut masih saja modar. Pile of junk moving. In the next 10 seconds, I'm gonna shoot every one of your friends, one at a time, starting with... Dikarenakan si Reggie sudah capek dengan ucapan-ucapan si jabrik, Reggie pun memberanikan diri untuk mengambil pistol FF-nya. You haven't got the ball. Di saat pistol sudah direbut, terdengar suara kokorosakan yang sangat keras di atap mobil. Semua pun panik dan pistol pun berhasil direbut kembali oleh si jabrik. I think this guy. Karena kepalang kagok, si jabrik pun akhirnya keluar juga dengan membawa pistol FF-nya itu. Keadaan pun semakin genting karena makhluk itu berusaha untuk masuk mobil. Pada akhirnya, makhluk tersebut pun berhasil masuk ke dalam mobil. Di saat Olive mengarahkan senter ke makhluk tersebut, makhluk itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan mereka menyadari bahwa kelemahan makhluk tersebut adalah cahaya ilahi. Menyadari hal tersebut, mereka pun lari sengabret-ngabretnya ke arah lorong. Setelah cukup jauh ngabret, akhirnya mereka menemukan tempat yang cukup aman untuk berlindung.
Ketika yang lainnya sedang beristirahat, namun si Nolan tetap terus mengucat adul ruangan tersebut sehingga mendapatkan sebuah peta. He's the one doing time. Where are we? Dan mereka merencanakan sesuatu untuk mengalahkan makhluk tersebut. Lalu Olive dan Nolan pergi untuk menyalakan saklar listrik. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah bangkai manusia yang kena ajab. Beralih kepada Reggie dan Queenie. Reggie sedang mengantar Queenie untuk pipis karena tidak ada WC. Dan ketika Reggie memanggil Queenie, Queenie tidak menyaut sama sekali. You know, Dan ketika Reggie mengecek keadaan Queenie, tiba-tiba yo, you done? Queenie pun menghilang. Reggie pun ngabret seedan-edannya ke teman-temannya dan memberitahu bahwa Queenie sudah diculik. Lalu Reggie dan si gendut pun bergegas untuk mencari Queenie yang diculik oleh makhluk hidung tak berotak itu. Dan benar saja, Queenie sedang dicupang oleh makhluk hidung tak berakal itu. Di saat Queenie telah terselamatkan, namun Reggie berhasil terselamatkan, namun Reggie dalam kondisi yang bahaya. Namun Reggie kekeh adun untuk terus melawan sosok makhluk hidup. Namun sayangnya, Reggie kehilangan senjatanya dan Reggie pun berhasil ditikam oleh sosok hidup. Di saat Reggie hampir saja modar, dan untungnya lampu pun berhasil dinyalakan. Mereka pun merasa senang karena dapat berkumpul kembali. Namun itu semua, Olive tidak merasakan kesenangan tersebut karena menyadari bahwa Queenie telah dicupang oleh makhluk tersebut. Dan Nolan pun memberitahu bahwa ada bebegik di bawah tangga. So, we're not the only people who've seen this thing. Years ago in this very place. Listen. Namun ternyata bebegik yang di bawah tangga tersebut merupakan anak kecil yang tadi lulumpatan di awal film. And this evening was the perfect evening for an expedition. Dan baru terungkap bahwa si kecil kuning itu bukanlah hanya sendiri, namun bersama adiknya. Namun adiknya berhasil dicipok oleh sosok makhluk hitam. Adiknya yang berhasil dicipok oleh makhluk hitam di dalam goa. Dan beberapa tahun kemudian, si kuning pun kembali ke terowongan tersebut untuk membalaskan dendam adiknya. And it was in the darkness that I looked for you without ever finding you. You're the only nightmare that is. Setelah mendengar cerita tersebut, si bocah Genjet pun menyusun rencana untuk keluar dari terowongan. Setelah menyusun rencana, mereka pun melaksanakan aksinya dengan Reggie sebagai umpan untuk memancing monster tersebut. Pada saat itu, monster pun berhasil terpancing. Di saat Reggie akan dikokop oleh monster, Nolan pun mengalihkan perhatiannya.
Dan di saat Nolan akan diserang, Oli pun berhasil mengalihkan monster tersebut. Saat berhasil menjebak monster tersebut, para bocil Genjet pun berlarian keluar untuk melarikan diri. Akhirnya Olivia dan Queenie pun berhasil keluar terlebih dahulu. Namun dari kegelapan terlihat 3 obor, yaitu Nolan, Reggie, dan si gendut bersiap untuk melawan monster itu. Dan akhirnya monster pun terkalahkan. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh sosok detektif yang dimana mendapatkan laporan dari anak-anak Genjet atas kejadian yang telah menimpa mereka. Dan tiba-tiba film pun berakhir.